Oke teman-teman sekalian, jam berapa nih? Hampir sore. Sore hari ini aku udah bareng sama orang Cina. Namanya Ko Aris dari Kebumen. Kalau yang udah tahu pasti udah bisa menggambarkan wajahnya kan. Oke, di depanku udah ada Ko Aris. Siang hari ini atau sore hari ini mau ngobrolin soal apa ya? Fenomena yang akhir-akhir ini tuh ada di Semarang, bahkan di Indonesia. Kaitannya nanti sama COVID, sama pernikahan. Nah ini dia, pernikahan yang divirtualkan. Oke, untuk menjawab semua itu kita udah mendatangin Ko Haris di sini. Halo, kita salamannya gimana nih? Ko Haris apa kabar? Baik, Mas Sapin. Oke, makasih lo udah datang sini. Sama-sama, pokoknya diundang Mas Sapin harus datang. Oke, dan ini udah dibawain kopi koh. Aku bawain khusus buat Mas Sapin ya, kopi Iya. koh, karena aku ada kedai kopi namanya Kopi Koh. Iya. Kopi Koh, kopinya dong koh. Pengen kopi yang enak, ke kopi koh aja. Yuk. Oke kok. Ya. Sore ini kita mau ngomongin virtual wedding. Oke. Ini jujur aja ya, kalau bagiku sih ini istilah yang masih loh ya. Masih itu berarti udah mulai nggak asing, tapi ini masih ada asing-asingnya dikit begitu. Iya. Nah sekarang kita di Semarang udah sering denger virtual wedding. Yes. Kalau aku sendiri denger sih pertama itu dari Kota Pelajar ya. Jogja. Kota Jogja. Betul. Virtual wedding waktu itu pakai green screen dan segala macam. Cuman aku kan ngeliat dari berita ya. Nah cuman sampai bertanya-tanya di luar negeri itu ada apa enggak kayak gitu kan? Apa hanya di Indonesia kayak gitu kan? Dan ternyata nggak lama setelah itu Ko Haris memunculkan ide konsep virtual dihadirkan di Semarang untuk pernikahan. Iya. Kayak gitu. Nah, itu muncul ide awalnya memang karena ngelihat dari luar negeri dulu atau memang dari teman kita yang Iya. di Jogja? Jadi ide itu pertama memang aku dari Jogja. Jadi thank you banget buat teman-teman kreatif di Jogja karena udah menjadi inspirasi ketika situasi sulit nggak boleh ngapa-ngapain gitu kan. Kebetulan aku kan usahanya di ranah event Mas Afin. Jadi hampir seluruh pekerjaanku adalah memfasilitasi orang berkumpul. Jadi di mana ada orang berkumpul, di situ harus ada produk saya. Sound system ya kan, kemudian multimedia, syuting, entertainment, ya intinya MICE lah, meeting, incentive, convention, exhibition. Wedding juga. Yes. Nah, ketika ini nggak berjalan, kan lockdown ya di rumah, pusing Vin. Jadi mau ngapain gitu. Akhirnya kan lihat-lihat HP kan, sambil nyari ide lah. Alhamdulillahnya teman-teman Jogja menginspirasi dari JM Production ya kalau nggak salah. Dari sana, thank you teman-teman JM Production. Kemudian dari Grafidi apa ya kalau nggak salah. Tapi aku yang pertama kali lihat itu yang green screen. Buatku, wow, ini menarik sekali dan ulasannya kan ada di internet juga. Nah kebetulan aku kan juga konten kreator nih Pin. Jadi sebelumnya aku punya produk namanya Dongeng Kak Roh. Halo Kak Roh, hai Rocky gitu. Itu Kak Roh. Kak Roh. Jadi aku dengan green screen itu nggak asing gitu. Jadi karena Kak Roh itu syutingnya pakai green screen. Dan belakangnya jadi apalah bebas pakai green screen itu. Terus dari ide itu aku ngumpulin teman-teman, ya kan. Yuk kumpul nih ada sesuatu yang menarik ya. Jadi dari teman-temanku yang divisi di bisnisku ada beberapa divisi kan. Ada multimedia, I.O, sound system, entertainment, aku kumpulin. Ini ada konsep begini, yuk kita telaah bareng-bareng, relevan nggak dilaksanakan gitu. Bisa nggak digarap sama teman-teman? Betul. Terus tim kita bisa nggak garap itu. Akhirnya teman-teman yuk cobain. Nah habis lebaran kita trial terus nih Mas Apin. Kamu kenal MC-nya nggak yang keren itu? Waduh. Yang di virtual wedding kan ada MC keren tuh. Iya. Nah, aku juga minta tolong dia juga buat MC gitu loh. Alhamdulillah mau. Kayaknya jasnya saya lagi sama kayak.
Tapi intinya seru buat kita. Buat kita yang suka kreativitas ini seru kayak membuat sesuatu yang baru. Awalnya sebenarnya sesederhana itu sih Mas Apin. Kita pingin trial daripada nganggur gitu awalnya. Walaupun kemudian akhirnya ide ini menjadi sebuah expo gitu, saya juga masih wow jadi expo gitu. Aku juga masih nggak percaya gitu awalnya gitu. Istilah Jawa itu aku kimbuh gitu. Iya, aku kimbuh. Artinya ide yang dari teman-teman itu di trial oleh kita dan it works, ini bisa. Kemudian kita mulai menelaah dari aspek pernikahan nih, dapat nggak rasanya sebagai pengantin, sebagai orang tua, sebagai tamu undangan, ini relevan nggak dengan sekarang. Tapi dari sekian banyak itu ternyata relevan Mas Apin. Artinya ini bukan berarti menggantikan tapi bukan alternatif. Bukan berarti menggantikan konsep yang sudah-sudah. Ya, enggak sama sekali. Kumpul-kumpul di gedung itu, cuman malah justru bisa jadi fitur tambahan. Bisa jadi fitur tambahan, atau juga kalau orangnya memang pengen simpel banget, sibuk banget ya, virtual aja juga bisa. Atau keluarganya kecil banget. Nah, bisa juga. Nah, artinya begini, aku mau cerita filosofinya ya kan. Tahun 2010 aku nikah Mas Apin. 2010 aku nikah. Waktu itu ya pernikahan tren dekorasi itu masih pakai gabus-gabus gitu. Pokoknya trennya masih gabus tuh styrofoam ya. Pakai styrofoam yang dibentuk macam-macam. Kalau Islamic dibikin masjid. Kalau modern ya dibikin pilar-pilar gitu saat itu ya. Jawa-Jawa dibikin gebyok gitu ya. Jadi dulu gebyok ukiran Mas Apin. Jadi kayu. Stereofoam diukir. Nah ya, yang tadinya kayu. Oh iya. Sekarang waktu itu jadi styrofoam. Stereofoam diukir rumit sekali. Keren buat teman-teman dekorasi saat itu. Nah, tapi yang menarik adalah saat itu belum ada foto booth di Semarang ya. Jadi kalau hari ini kita masuk gedung itu di corner kayaknya pasti ada foto booth. Dan foto booth itu pun berkembang. Jadi dulu ada kumis-kumisan. Pas awal-awal muncul ya. Ada yang pakai batang ya, pakai batang-batang itu awal kemunculannya begitu. Benar. Sekarang udah mulai nih ditinggalkan kan. Akhirnya ada teman kita di Semarang namanya, sekalian promo nih, ada Pico Selfie Box. Selfie Box. Halo teman-teman Pico. Di mana tuh home base-nya? Itu apa? Home base-nya di mana? Semarang. Nah, itu konsepnya udah kayak lemari gitu, terus selfie gitu loh. Tapi itu sebenarnya pengembangan dari photo booth sebenarnya. Gitu. Nah, sekarang perilaku milenial itu kan eksis number one ya Mas ya. Yang penting eksis, yang penting fotonya terupload gitu. Nah, kemudian live streaming menurut saya menjadi sangat relevan karena dari sekian banyak pengantin yang aku temui, mereka tuh buru-buru pengen segera ngupload fotonya. Pingin buru-buru segera ngedit videonya. Makanya ada istilah someday edit gitu ya. Edit di hari yang sama bener ya gitu masalah. Nah, kita ini nggak usah edit-editan karena pas live streaming kita udah VJ-nya udah langsung ngedit, langsung ditayangkan saat itu juga. Ditayangkan via platformnya macam-macam, tapi pilihan ya. Tapi kita pakai YouTube lah. Nah, kalau si manten ini selebgram, dia kan seneng banget kan di YouTube-in. Tapi kalau misalnya ada yang private, nanti kita juga atur sistemnya sehingga yang nonton hanya tamu-tamu saja, bukan untuk umum gitu. Istilahnya itu bisa kita atur. Tapi prinsipnya ini fitur tambahan aja di dunia pernikahan yang kemudian mengikuti gaya milenial yang terus berkembang ini, tapi mungkin menjadi heboh karena memang saat ini orang nggak boleh ngumpul gitu loh. Jadi menjadi sangat relevan. Wah, ini relevan nih. Padahal aku mikirnya sebenarnya nggak, saya buat produk ini nggak cuman buat sekarang aja saja, enggak. Karena memang menurut saya ke depan ini menjadi tren karena anak-anak suka dengan kecepatan upload. Jadi semakin cepat di-update. Mau bukti nggak? Anak-anak sekarang itu kalau makan minum kopi di kafe ya kan, makan snack di kafe dia akan foto dulu kok, dia akan upload dulu. Misalnya makan bakso, yang penting foto dulu. Nanti makannya dingin atau tumpah nggak masalah, itu udah bisa upload. Artinya upload ini, eksis ini menjadi kebutuhan utama milenial. Sekarang ini ya. Dan ke depan akan semakin ekstrim. Maksud saya begini,
kalau misalnya rataan anak cewek menikah itu usia 22 tahun, misal ya, maka pertanyaanku Mas Apin, berarti yang akan menikah 3 tahun lagi hari ini usianya berapa? Bisa 18 dong. Bisa 18-19 tahun. Artinya sudut pandang berpikir bisnisnya adalah, oh saya melayani anak usia yang semakin muda, Mas. Tapi nggak sampai ke 15 tahun juga kan? Ya nanti kan tren itu kan terus berkembang. Yeah. Tapi artinya sekali lagi ini cuman fitur atau apa ya, layanan tambahan di pernikahan lah gitu saja sih. Bukan kemudian wah gara-gara virtual wedding nih terus nggak ada orang resepsi lagi. Ya nggak gitu juga. Cuman esensinya dari virtual wedding ini adalah pertama nge-live streamingkan pernikahan yang gini. Siaran langsung. Iya. Kenapa dibilang virtual? Karena yang tadinya orang itu bisa ngelihat langsung itu pernikahan di gedung, sekarang bisa lihat cuman lewat HP. Internet online, begitu ya. Ngelihat pernikahannya temennya atau apanya gitu. Dan di situ bisa ngobrol langsung ya? Bisa. Ada sesi ngobrol langsung. Jadi, lah ini lagi balik lagi dibilang virtual karena ngucapin selamat sekarang udah nggak harus datang. Iya. Cipika-cipiki, tapi sekarang udah bisa kayak macam video call, cuman standar broadcasting TV gitu yes. Oh mantap. Jadi kemudian sebenarnya begini, aku kenapa kemudian istilahnya cukup yakin ini akan diterima, karena sederhana saja saya cara berpikirnya, ini dunia itu begitu cepat berubah. Kalau kita ingat ya, perkembangan teknologi itu, saya baru punya HP itu tahun 2004 Mas Apin. Itu merek Siemens yang hijau itu kan. Siemens. Masih ingat merek Siemens M35 apa ya? Apa C35 ya? Aku lupa. Mungkin pemirsa ada yang ingat tuh Siemens yang hijau gitu. 2004 saya baru punya HP. Terus itu masih mahasiswa ya. Kemudian 2007 aku mulai punya HP yang agak bagusan, itu Nokia yang touchscreen pertama. 2007 apa 2009 aku agak lupa. 2009 kayaknya. Yang itu Nokia terakhirku. Nokia terakhir. Itu yang edisi Dark Knight, aku ingat betul film Batman The Dark Knight itu. Itu ada HP-nya itu. Jadi di endorse di film itu. Aku punya touchscreen saat itu. Tapi habis itu aku nggak pakai Nokia lagi Mas Apin. Karena ada BlackBerry hadir. Ada BlackBerry yang kemudian mewakili kebutuhan saya berkomunikasi. Menawarkan sesuatu yang lebih lebih cocok saat itu. Di era itu. BlackBerry. Kemudian aku baru beralih ke Android mungkin 2015-an kayaknya. Benar-benar beralih ya. Meskipun Android itu sudah lama, tapi benar-benar beralih kayaknya 2015. Kayaknya loh ya. Dulu sampai hari ini. Oh iya, dulu kalau masalah BlackBerry-mu itu apa ya, BlackBerry Bold ya. Yes, pokoknya yang paling larang zaman itu lah. 900 ya. Iya, larang Apple Mas Apin saat itu. Dan aku pernah lo ngelihat BlackBerry itu kayak terus nggak kepake gitu ya. Pertanyaanku, masih mau pakai nggak BlackBerry yang itu? Kan enggak Mas Apin. Karena memang kebutuhan komunikasi, cara berkomunikasi itu sudah berubah. Dan kalau kita ngomongin tentang bisnis, ekonomi itu kan ada era disrupsi, kata Renat Kasali. Disrupsi apa ya? Jadi kayak Gojek itu kan fenomena baru yang kemudian sebenarnya menggantikan ojek pengkolan gitu. Bukan menggantikan juga, tapi layanannya itu jauh lebih nyenengin gitu loh buat milenial gitu. Bukan berarti dia kemudian pengen menghancurkan ojek pengkolan, enggak. Cuman hukum ekonominya begitu, hukum pasarnya lah. Jadi siapa yang lebih menarik, ibaratnya lebih bagus, lebih murah, lebih cepat, lebih efisien, lebih, kalau sekarang ada kata lebih ngehits gitu akan lebih laris gitu. Berarti bisa dibilang sekarang ini misal ada Gojek ya, tapi kan memang belum semua masyarakat Indonesia pakai Gojek. Kenapa belum semua? Mungkin memang diantaranya ada yang orang tua, yang nggak mau belajar lagi lah, tetap mau pakai, kalaupun ojek ya ojek biasa gitu kan, kelangganannya begitu kan. Nah sama halnya dengan virtual wedding ini. Ya ini bukan untuk menggantikan, tetapi saat ini mungkin jadi produk baru. Tapi dari sekian juta masyarakat Indonesia silakan milih. Anggap aja aku rilis HP baru, Samsung rilis HP baru.
HP baru itu bukan menggantikan yang lama, bukan, tapi ini seri fitur yang barangkali lebih kekinian, lebih cocok untuk gaya hidup kamu, begitu saja sih. Kalaupun ternyata banyak orang lebih milih fitur baru ini, virtual wedding ini, ya itu pilihanmu gitu ya. Berarti memang kita sepakat, ternyata manusia zaman sekarang ya udah hampir semua milenial begitu. Kalau ternyata virtual wedding ini nantinya diterima dengan baik, seperti halnya Gojek diterima dengan baik ya. Iya. Asalkan tadi ketika virtual wedding ini memenuhi naluri manusia yang pengen lebih cepat, lebih praktis, lebih mudah, lebih, kalau murah itu relatif ya. Ya itulah ada standar-standarnya. Kalau kita bisa memenuhi itu, saya pikir apapun produk kita, nggak harus wedding ya, itu akan menjadi pilihan. Itu aja sih. Kayak HP misalnya, ketika datang Xiaomi itu kan fiturnya bagus, ya, mirip-mirip iPhone ya, tapi harganya jauh, penjualannya juga bagus gitu. Tapi iPhone juga nggak boleh juga marah-marah sama Xiaomi dong, gitu. Ini kan cuman kreativitas. Kalau kita ngomongin bisnis juga kan, tawaran baru apa yang bisa kita berikan ke masyarakat untuk sebenarnya kalau saya bisa melayani masyarakat. Ya, karena masyarakat beda-beda kan, kemampuan ekonominya juga beda-beda, latar belakang keluarganya juga beda-beda. Saya pikir mereka juga akan memilih sesuatu yang sesuai dengan dirinya. Sesederhana itu sih sebenarnya. Yang cocok sama pola hidupnya, kebiasaannya, culture, budaya keluarganya mereka, gitu kan. Soalnya mungkin konsep virtual ini bagi sebagian keluarga mungkin masih asing banget kan. Asing banget. Wah, Mas, kalau anak saya nikah itu undangan harus datang langsung, gitu kan ada tuh. Masih yang begitu banget kan. Dan itu boleh. Gitu. Nggak masalah gitu. Cuman kalau buat aku sendiri sih ya, walaupun aku udah nikah ya, tapi kalau ngebayangin nikah lagi. Istrinya ngeliat deh. Kalau ngebayangin aku jadi pengantin, ya fitur virtual ini ya aku rasa cukup ngebantu buat teman-teman yang mau nikah. Cuman kan banyak juga yang saudaranya di luar kota itu. Bahkan luar negeri juga. Betul. Dan saudaranya juga ketika ngedapat undangan mau datang juga kadang, mohon maaf nih, mikir-mikir ya, aduh biaya segala macam. Kalau mau kondangan itu kan, misalnya kita ada saudara di Jakarta nih, kita coba simulasikan ya, diundang kita. Untuk berangkat ke sana biaya, Mas. Biayanya besar. PP. Iya kan? So PP-nya Jakarta itu tetap uang kan? Belum nyumbangnya juga. Operasional. Ntar dari yang punya gawe belum nyediain kamarnya, hotel gitu. Sering loh, pas aku rapat gitu sering loh. Jadi Mas, banyak saudara-saudaraku datang dari mana nanti diinepin di hotel ini gitu. Aku ngebayangin ini biayanya bisa gede banget. Gede banget. Gitu. Untuk orang yang mampu nggak ada masalah, karena di situ juga terbayarkan sebenarnya Mas Alvin. Ketika seseorang mengeluarkan biaya untuk sebuah nilai rasa, kan nggak ada masalah juga. Tapi jangan lupa loh, di luar negeri perkara virtual ini sudah biasa juga. Artinya, dan faktanya hari ini kita sudah 3 bulan dibiasakan dengan tatap muka lewat HP, work from home. Yes. Artinya padahal ini aku ceritanya anak psikologi nih. Dalam teori behavioris, perubahan perilaku itu ada seorang ahli yang mengatakan untuk merubah perilaku seseorang cukup butuh waktu 21 hari. Kamu melakukan itu terus menerus selama 21 hari berturut-turut, itu menjadi kebiasaan. Makanya jangan heran kalau kita puasa Ramadan itu pas awal-awal perutnya kan aduh gitu ya, tapi begitu masuk 10 hari terakhir itu biasa aja gitu. Nah, perilaku ini juga ada di masyarakat kita hari ini. Anak sekolah hari ini pakai Zoom, Mas. Rapat pakai Zoom. Sekolah pakai Zoom, rapat pakai Zoom. Betul. Perilakunya sudah ke sana. Untuk sebagian ya, sekali lagi untuk sebagian. Tapi kan namanya bisnis juga sebenarnya jual ke sebagian orang juga loh, Mas. Misalnya iPhone 30 juta misalnya. Yang mau beli siapa? Laku itu karena memang ada segmentasi pasar. Gitu. Yang harga HP di bawah 2 juta juga banyak, ada segmennya. Sehingga kemudian ini just sebuah tawaran dari kami untuk segmentasi masyarakat yang dirasa pas menggunakan ini, bisa juga melengkapi. Jadi saya berharap kondisi normal kembali Mas Arvin, seperti kemarin gitu. Menjadi manusia sejatinya yang mau kemana-mana juga nggak harus dites swab, nggak harus ini itu gitu.
Tapi dalam kondisi normal pun saya pikir virtual wedding versiku ya, maksudnya versi saya adalah live streamingkan. Ketika gedung kumpul ramai banyak orang, nggak ada salahnya juga kan saya memberikan layanan. Mas Mbak tak siaran langsungin ya. Siaran langsung supaya apa? Untuk sebagian tamu Anda yang kerepotan datang bisa tetap bisa ngelihat, bisa ngasih selamat. Betul. Kado via transfer sekarang nggak bisa. Kado bisa itu private lah silakan ya gitu. Tapi ini kan klik gitu loh, kayaknya klik aja sih gitu. Sesuai dengan pergeseran perilaku masyarakat kita sudah bisa nerima itu gitu aja sih Mas aku. Makanya aku berani rilis produk ini gitu. Iya. Kalau aku ngebayangin juga sangat membantu ya. Itu tadi poinnya yaitu mempertemukan yang jauh yang mungkin ya kalau kemarin-kemarin sampai nggak bisa datang malahan karena jauhnya itu. Nah sekarang udah bisa lewat teknologi teleconference ya kan, terus live streaming gitu. Betul. Cuman ini mungkin pertanyaan bodoh dari sebagian teman-teman, lah Mas kalau gitu aja video call bisa dong kayak gitu kan? lewat WA kayak gitu. Nah ini nih. Ini harus ada perbedaan yang mendasar kan antara video call biasa sama virtual wedding. Jadi yang layanan kami itu kan kayak kalau cara mudahnya adalah standarnya broadcasting. Sehingga kita pakai banyak kamera sehingga kayak kita nonton TV nyaman, angle-nya dari sini shoot, zoom in, zoom out, kemudian perpindahannya halus, gitu. Ada tulisannya di situ. Ya kayak kita nonton TV lah. Kalau pakai HP kan gimana? Gerak-gerik gitu kan. Udah pakai gimbal pun kan tetap aja berbeda karena ini layanan. Oke, benar. Aku aja ngebayangin juga ya walaupun bisa sih, cuman ya yang kualitasnya enggak banget lah, enggak banget ya. Jadi kalau layanan kami kan dihitung gambarnya istilahnya kalau gambar ada yang 720 gitu kan. Berarti jelas kualitas gambar pasti bagus. Sebagus kita nonton TV. Dan juga suara biasanya. Suaranya jelas. Soalnya kan kalau video call biasa mah ya seperti itulah gitu kan. Krik nggak ada seninya kan, kita seniman Mas Afin. Jadi kita menghadirkan rasa di situ sebenarnya. Itu sih Mas Afin. Oke. Berarti ya ini cocok banget ya kalau di masa pandemi ini nikah sifatnya masih dibatasin jumlah orangnya. Ini menjadi heboh karena kondisinya dilalahnya itu lagi dilarang kumpul gitu. Seolah-olah virtual wedding gitu. Padahal ini kan layanan yang akan terus jalan sebenarnya. Cuman hari ini menjadi sangat relevan buat teman-teman ya pengantin, nggak usah khawatir gitu karena experience-nya tetap ada kok. Coba kita bedah ya, aku coba memahami cara berpikirnya pengantin. Pengantin itu yang notabene milenial, kebutuhan basicnya adalah sebagian besar adalah untuk ngeksis. Dia sudah aplikasinya, apalagi kalau sudah punya TikTok dia akan sangat kalau sudah punya TikTok dia berarti kadar ngeksisnya sangat tinggi gitu ya. IG aja udah IG itu udah umum banget. Berarti kalau kayak aku ini karena nggak main TikTok berarti kadar nyeksisku sangat kurang ya. belum sehebat milenial hari ini. Gitu. Kalah ya. Mungkin karena usia juga. Tahu diri lah ya. Zamannya TikTok. Nah, artinya dari sudut pandang pengantin, si milenial ini kan buat teman adik-adik yang mau nikah itu kebutuhannya terpenuhi gitu. Wong makan bakso aja, minum kopi aja di-upload gitu. Pingin sebanyak-banyaknya orang tahu, ini loh aku ngopi di kafe ini gitu. Lah nikah kok nggak bisa gitu kan, ya gimana ya gitu. Rasanya pasti ada yang hilang. Tapi dengan virtual wedding, aku bahasanya adalah kamu menjadi artis sehari Mas Abi. Artis loh. Karena begini, yang saya tahu dulu saya ngeliat Raffi Ahmad sama Nagita Slavina, ya kan? Anang Ashanti nikah kayak gitu, itu live streaming loh. Live streaming ya? Apa 7 hari 7 malam kali? Itu waktu itu juga via YouTube nggak sih itu waktu itu? Enggak, itu TV ya? TV. Oh iya, Trans TV ya nggak salah ya? Infotainment ya? Jadi salah satu infotainment melayangkan langsung, jadi sehari infotainment cuma lu. Itu. Cerita cinta Nagita Raffi, itulah. Karena memang itu menarik. Gitu. Nah, milenial hari ini bisa kayak gitu. Nggak se ekstrim itu sih, tapi maksud saya nikah kemudian
ada hostnya dulu masuk menyambut. Jadi nanti boleh deh teman-teman buka di YouTube ya. Di YouTube channel ini ada video. Ada YouTube channel? Ada virtual wedding. Ngetiknya virtual wedding. Virtual wedding gitu aja. Oke. Nanti virtual wedding Semarang itu juga keluar. Oke. Milenial ini terpenuhi kebutuhannya untuk ngeksis. Nah, ngeksis ini maksudnya kalau kita ngomong hukum dasar dari landasan dasar orang ada walimatul urs itu kan, atau pernikahan itu kan kalau orang muslim, dan umumkanlah pernikahan itu meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing atau domba lah gitu, pokoknya memberikan jamuan gitulah. Pertama umumkan ya. Kenapa diumumkan? Supaya tidak ada fitnah. Misalnya seseorang nggak pernah ketemu, tetangganya nggak pernah lihat anak ini bareng-bareng, tiba-tiba kok runtang-runtung bareng, ternyata dia udah suami istri gitu. Tapi kalau nggak diumumkan kan, dikira kebo-kebo gitu. Gitu kan, diumumkan. Nah, tapi cara mengumumkan itu kan berkembang Mas Afif. Jadi poinnya esensi dalam mengumumkan. Si milenial ini juga mengumumin gitu. Ini loh gue udah nikah. Hello, cowok gue ganteng misalnya, atau cewek gue yang sekarang jadi istri gue tuh cantik banget gitu misalnya kan. Diumumin gitu loh. Lewat media hari ini dong. Kalau dulu kan misalnya di kampung pakai toa. Masih inget gak wayangan noneng pakai toa gitu kan. Itu ngumumin, anaknya Pak Kartosuryo atau siapa nikah tuh. Ngumumin dengan kualitas suara seperti itulah ya. Ya seperti itu kan berkembang, ini masalah media saja. Atau ngirim makanan. Lah, ini kan esensinya tetap dapat, mengumumkannya tetap dapat. Tapi kebutuhan psikologisnya terpenuhi gitu. Kalau milenial itu kan pengennya eksis. Terus kalau orang tua itu kan betapa bangganya seorang ibu, seorang bapak ketika ngebesarin anaknya dari kecil sampai dia sukses jadi dokter mungkin, jadi bisnismen mungkin. Kemudian beliau itu menikahkan putra-putrinya. Sebenarnya kan beliau ini kan, iki lho anakku sing tak kudang-kudang kawit cilik kuwi lho saiki nikah Mbak Yu, iki lho anakku Mbak Yu. Tapi nek kondisi pandemi hari ini kan ora iso Mas Afin. Ada yang hilang gitu. Nah, makanya tapi dengan virtual wedding bisa, karena virtual wedding itu beliau bapak-bapak yang punya mau mantu itu masih bisa nunjukin mengumumkan iki lho anakku sing bagus dhewe iki nikah gitu loh. Tontonan yang YouTube iki lho gitu. Tontonan iki anakku wis nikah. Doakan ya mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah, kan begitu. Biasanya kalau kita di YouTube tuh nonton live streaming TV One, iNews, Kompas TV, sekarang nikahan kita orang juga bisa dilihat begitu. Betul. Mantap ya. Jadi itu. Terus pemerintah nih, aku ngomongin pas pandemi ya. Nikah itu sah secara agama, kemudian disahkan menurut pemerintah. Jadi kalau sah secara agama, kalau Islam kan pokoknya ada saksi dan syarat rukun terpenuhi, tapi kan harus dicatat sama negara. Tapi tetap ya beliau-beliau tuh harus hadir di tempat. Iya dong, iya tetap hadir. Kemudian cuman kan pemerintah kalau di Kota Semarang sampai hari ini kita bikin podcast itu ada syarat cuman 30 orang saja. Nah kalau ngomongin 30 orang kan berarti cuman akad nikah saja atau pemberkatan saja mungkin, yang inti-inti saja gitu. Nah, maka ini jadi solusi akhirnya. Bisa ya acaranya secara esensi tercapai, sah secara agama dan pemerintah. Ya, esensi selanjutnya adalah diumumkan. Cuman cara mengumumkannya ini yang kemudian lewat teknologi, bukan datang gitu. Tapi kan esensinya sama terumumkan ya. Betul. Ya karena kalau nungguin nanti mau ngadain resepsi juga belum tahu kapan. Pengennya segera diumumkan kayak gitu. Betul. Oh iya benar juga kalau iya. Ya ini cocok banget sama bagi orang-orang yang nggak bisa mengumumkan itu, ya kan? Caranya gimana? Ya udah live streamingkan aja. Walaupun akad nikah. Ya di siaran langsungkan. Karena esensinya kan itu. Artinya ini bisa jadi fitur solusi saat pandemi loh ya. Tapi setelah pandemi dan harapan kita semua segera normal berakhir, ini jadi fitur tambahan. Gitu. Oke, orang gelar resepsi seperti biasa, cuman plusnya adalah itu tadi disiarkan. Betul.
Apalagi buat pengantin-pengantin yang keluarganya banyak di luar provinsi bahkan luar negeri. Betul. Memudahkan kita, ya kan? Kita nggak perlu nginepin saudara-saudara, ya kan? Betul. Memudahkan beliau-beliau juga yang di sana nggak perlu datang langsung kan seperti sekali itu. Lagi itu pilihan. Iya. Karena nilai kebahagiaan seseorang itu beda-beda. Ada yang di say hello lewat HP udah cukup. Ada yang harus ketemu, ya silahkan ketemu. Tapi sekali lagi ini cuma masalah segmentasi pasar saja. Gitu sih Mas. Oke. Gimana, tertarik mau virtual wedding-nya? Berarti tertarik untuk nikah lagi dong. Waduh. Jadi MC-nya aja. Oh iya. Jadi MC ini kan jasnya kemarin ini. Tadi belakang tuh banyak. Oke. Iya, menarik Mas ya. Virtual wedding. Oke. Ya. Nah, sekarang ini Mas. Kalau tadi ya aku ngedengerin penjelasan Mas Aris dari tadi. Muncul di pikiranku, kalau kayak gini caranya, berarti kan pertama intinya orang itu kan udah nggak datang langsung ke tempat. Yeah. Nah, sementara kalau datang langsung ke tempat itu kita harus nyediain makanan yang banyak. Betul. Berarti otomatis kita ada pengiritan di biaya konsumsi dong. Betul. Tetap sih ada catering ya kan. Iya. Cuman keluarga inti. Cuman karena tamu itu nggak datang, nah kita biaya kan pakas di situ ya, otomatis. Betul. Ya. Berarti jadi lebih hemat ya. Tapi kan kemudian sebagai orang Jawa ya misalnya kita kan udah biasa tuh syukuran. Artinya iki lo anakku menikah, bikin paket pengiriman makanan. Kalau sekarang istilahnya hampers ya. Itu cuman sekali lagi itu cara aja. Jadi kalau kita terjebak di cara nanti nggak maju-maju. Jadi esensinya kan ini bersyukur, suguhan makanan karena anak saya menikah. Tolong didoakan. Tapi caranya kan bisa dikirim, bisa suruh datang, itu pilihan saja. Jadi kalau ada teman catering juga yang nanya virtual ini bisa ngerangkul teman catering juga, bisa banget ya. Tetap bisa banget ya. Semuanya vendor kepake kok sebenarnya. Oke, catering masih kepake. Masih. Dekor apalagi? Dekor, make up masih. Make up jelas ya. Oke, baik. Ya, kan masih bisa. Tinggal khusus yang layanan ini mungkin porsinya yang berbeda. Jadi misalnya porsi maksud saya begini. Kalau undang tamu kan tamunya 1.000 misalnya, kan nyiapin 1.000, mungkin hampers nggak akan sebanyak itu bisa jadi. Dekorasi yang biasanya dekor satu gedung gitu, sekarang cuma buat background aja, ya menyesuaikan, namanya juga layanan kan. Nah, artinya itu menyesuaikan kebutuhan aja. Gitu. Oke. Ya memang sih di pernikahan itu yang paling banyak memakan biaya itu ya konsumsi. Karena apa konsumsi? Karena banyak orang yang datang yang harus dikasih makan. Betul. Seperti suguhan, itu kan. Bukan kasih makan kelihatannya. Kasih suguhan, sorry iya. Kasih makan ya. Maaf. Ya dikasih suguhan. Ya kan? Karena itulah biayanya jadi ngebengkak. Tapi kalau mau jujur-jujuran loh, kalau orang ditanya sebenarnya pengen banget nggak ngadain resepsi, mungkin dalam hatinya sebagian mungkin ditanya, ya sebenarnya sih pengen, cuman ya nggak mahal-mahal banget mungkin. Mungkin gitu kalau ditanya satu-satu ya. Jadi kalau resepsi lebih ke orang tuanya sih, karena beliau ada relasi macam-macam. Tapi kalau aku beberapa kali survei sebenarnya nanyain, aku kan punya kopi nih ya Mas Abin ya. Beberapa yang ngopi di tempatku kan masih mahasiswa, tak tanyain sambil aku nanyain konsep ini gitu. Aku punya konsep deh, apa Mas? Aku bikin virtual wedding, ya, berkreasi aja gitu. Itu gimana Mas? Tak jelasin. Wah, boleh juga ya. Betul. Boleh juga ya. Dia langsung klik gitu milenial itu. Kenapa? Karena lebih praktis, lebih murah, lebih cepat waktunya, lebih efisien. Ya, kemudian dia masih bisa saving gitu loh. Maksud saya gini loh. Kita udah nikah ya Mas Abin ya. Sebenarnya kehidupan sebenarnya itu kan setelah resepsi berakhir ya. Iya, kehidupan sebenarnya pernikahan. Iya tuh kehidupan sebenarnya setelah pernikahan itu setelah pulang ke rumah udah habis resepsi gitu loh. Rumah tangga. Nah, di situ kalau kita kemarin tidak bijak menggunakan keuangan kita, manajemen keuangan nih ngomong, hai millennials yang suka yang harus cerdas dong ngelola keuangan. Artinya menikah itu harus berdasarkan
resepsi berdasarkan kemampuan dong, harus bijak juga gitu. Artinya layanan kami kan sebenarnya bagaimana membantu milenial untuk memanage juga, bahasanya habis resepsi kamu akan hidup, kamu harus kontrak rumah mungkin gitu. Ini aku ngomongin pada umumnya ya, pada umumnya orang, kecuali yang kaya raya banget kan. Pada umumnya orang habis resepsi itu dia harus kontrak rumah biaya, beli perabotan rumah biaya. Ya benar. Belum nanti kalau langsung diberikan momongan itu biaya lagi. Lah itu kan harus dihitung, di manage bahkan sebelum menikah. Iya, benar. Bukan asal heboh, asal apa tanpa pertimbangan. Nah, itu dia tuh. Soalnya kebanyakan kan gengsinya itu yang menang. Gengsi. Nah, sekarang milenial sekarang cerdas-cerdas, Mas. Jadi dia pinter kok milih, misalnya mohon maaf ya, naik Gojek 1.000 gitu kan, dia kan pilih yang 1.000 kok. Nah, dia lebih pintar lah. Makanya itu perilaku ya. Tapi oke lah, gitu. Dia bisa memanage keuangannya. Kalau jajan kafe yang ada diskonnya, dia akan keliling nggak masalah. Yang penting lebih hemat gitu. Itu bagus sih kalau menurut saya sih. Nah, virtual wedding ini sejalan dengan cara berpikir milenial, sebagaimana sejalannya GoFood dengan milenial, sejalannya Traveloka, sejalannya apa lagi sih, macam-macam layanan-layanan itu kan. Itu sejalan dengan perilaku milenial. Jadi ya pasti seiring sejalan, jadi nggak ada masalah. Lah virtual wedding ini sejalan, Mas Apin. Karena ya itu tadi. Kan acaranya cuma 1 jam. Benar. Biayanya lebih murah. Tapi bisa disaksikan banyak orang banget. Kalau mau orang sedunia itu bisa nonton. Bisa, kalau berkenan. Iya, gitu. Bisa. Lebih apalagi ya? Lebih mudah pastinya, nggak ribet kok. Iya, ya itu tadi sejalan dengan perilaku milenial sekarang yang praktis, pengennya gampang. Nah, kepraktisan itu efeknya ke pengurangan biaya akhirnya. Nah, yang gokil adalah milenial itu paling suka apa coba? Apa? Kuliner sama jalan-jalan. Kuliner sama jalan-jalan. Ya. Gini maksudnya, kalau kamu punya duit 100 juta, ya misalnya, atau 200 juta, taruhlah pernikahan pada umumnya 200 juta misalnya. Misalnya dengan virtual wedding itu bisa separohnya misalnya. Kan masih bisa saving 100. Saving 100? 100 itu bisa buat kamu bulan madu di Maldives mungkin. Wah, iya, di Dubai. Itu di Dubai gitu. Itu yang menarik buat milenial itunya sebenarnya gitu. Jadi aku tuh ya senangnya jalan-jalan bro gitu. Habis itu saya selfie di sana dengan istri baru saya, dengan suami baru saya. Itu lebih menyenangkan gitu buat milenial gitu, daripada apa ya, ngabisin duit terlalu banyak. Ngabisin duit terlalu banyak di sehari itu. Ini bukan berarti, ini sekali lagi saya kan cuma menawarkan pilihan. Silakan memilih gitu. Kalau Anda punya duit banyak ya silakan aja mau kalian gitu kan. Mau ngegelar resepsi seperti biasa, ngundang orang banyak, berapa ribu silakan gitu. Ini kan saya ngasih sudut pandang untuk yang kayak saya yang biasa-biasa saja gitu kan. Kalau nikah harus please dipikir dulu gitu. Karena habis nikah itu masih ada kontrak, masih banyak pembiayaan lah. Masih banyak pembiayaan yang harus dipikirkan. Jangan asal gengsi doang gitu. Nah, ini saya pikir juga value gitu. Value yang baik gitu loh. Bukan berarti gimana. Ini value buat milenial. Kecerdasan finansial kan. Iya, benar. Oh iya Mas. Ngomongin soal tempat nih ya. Virtual wedding bisa di rumah kan ya? Bisa di rumah. Bahkan kemarin ada teman dekor datang, Mas, aku mau bikin virtual wedding outdoor ya. Boleh banget. Outdoor misal di kalau di Semarang nih kayak di Lakers gitu. Lakers, The Hills gitu. Pinggir danau gitu bisa. Itu kan cakep itu. Secara teknikal kan sama saja yang namanya event gitu. Artinya itu pilihan. Di rumah juga bisa Mas Apin. Cuma kalau di rumah memang nanti ya resikonya biasalah, acara di rumah kan ada yang dipindah-pindahin apanya untuk menata venue, ya cuman itu aja sih. Tempat itu seringkali nggak kondusif ya. Nggak kondusif kalau di kurang kondusif kalau kurang kondusif. Bisa, tapi takutnya ada yang benar. Barang-barang pecah karena geser ini itu. Paling enak ya indoor di hotel. Kita ada kemarin expo di UTC Hotel. UTC. Jadi teman-teman kalau mau virtual wedding cukup ke UTC Hotel aja untuk kemudian kesana. Paketannya murah banget benar, karena kita bikin paketan ya.
Jadi di sana udah ada studionya, tinggal datang gitu kan. Oh, bukan yang UTC gedung yang gede pakainya ya? Bukan. Ada yang lebih kecil lagi. Yang lebih kecil. Yang lebih proper lah ya. Lebih proper dan lebih ekonomis kembali lagi. Nah, silakan aja langsung ke UTC Hotel, kemudian minta istilahnya paketan untuk virtual wedding. Oh, ada. Nah, aku mau ngasih satu lagi yang something new yang kemudian ini bisa jadi juga menggeser kebiasaan. Kalau biasanya kita nikah itu weekend gitu, karena kan sudut pandangnya adalah supaya tamu bisa hadir. Oh iya. Jadi kalau kita kan pekerja event kan Sabtu Minggu sibuk banget karena numpuk ya. Sehari bisa kamu nyanyi misalnya 3 tempat, 2 tempat, ngumpul di Sabtu Minggu. Begitu virtual wedding, no. Virtual wedding is every day, every time. Kenapa? Bisa kapan aja. Karena kan kita siaran langsung. Paling nyari prime time aja sih. Misalnya kayak siaran TV, prime time-nya jam berapa sih? Jam 7 malam mungkin itu jadi prime time, tapi bisa every day. Oh iya. Every day, hari Senin juga jam 7 malam bisa nikah. Itu jadi menurutku itu juga kemudahan lagi yang kami tawarkan, bahwasanya kadang kita pusing, aduh kapan rebutan gedung. Iya, soalnya gitu kan. Teman-temanku itu jam kerjanya susah gitu ya. Iya, susah, mau gitu. Sekarang enggak. Cari aja prime time, harinya bebas. Kalau kamu mau nyari tanggal cantik juga kadang dapat tanggal cantik tapi nggak weekend. Iya. Kalau sekarang tanggal cantiknya boleh hari apa aja. Iya. Dapat tanggal cantik weekend, gedungnya penuh. Nggak bisa. Sekarang tiap hari bisa, karena tiap hari bisa, ya udah lebih gampang ngedapetin tempat ya. Jadi itu yang sesuatu yang menarik juga, jadi pilihan juga. Balik lagi keuntungan dari konsep virtual ini tadi adalah mudah ya, bener mudah tadi. Mudah dapat gedungnya juga. Karena harinya bisa kapanpun. Betul. Ya kan? Yang tadinya numpuk di Sabtu Minggu kan. Ini kan ibaratnya apa ya? Akhirnya merata ke hari-hari yang lainnya. Betul. Yes. Iya. Gimana? Tertarik? Kalau tertarik merekomendasikan iya. Jadi kembali lagi semangatnya adalah layanan itu terus berkembang. Sebagaimana value dari handphone itu kan, handphone dibuat selain bisnis memang buat bisnis, tapi dia selalu berinovasi, memberikan fitur-fitur. Kalau orang bilang hari ini startupnya banyak lah, istilahnya apa sih? Aplikasinya banyak. Kalkulator ada, center ada ya. Game ada, semuanya ada di HP itu. Aja kemudahan. Karena itu mudah, karena itu menarik, apalagi itu murah, pasti laris kayak kacang. Sesederhana itu sih. Jadi saya juga tanpa mengurangi rasa hormat ke teman-teman ya, semua vendor-vendor pernikahan, niat kami bikin konsep ini sebenarnya cuman pilihan aja, bukan sekali lagi bukan untuk menggantikan, tidak. Karena nilai rasa sebagai manusia berkumpul itu happy, saya juga senang kumpul-kumpul, makanya punya kafe karena senang ngumpul-ngumpul gitu. Cuman kan ada juga loh sebagian orang yang kemudian bisa jadi aku cukup gini aja, tapi kita tetap bisa melayani. Nah, dari poin ini tadi tuh, ini kan aku kan dari entertainment juga nih Mas, ya kan? Aku ada Nasid Production, Great Music Entertainment. Yes. Juga bertanya-tanya dong gitu kan, gimana nasibku nih gitu kan, bisa nggak kami ini ikutan di konsep virtual gitu loh. Nah, bisa nggak? Bisa banget, karena sebenarnya virtual itu begini ya, itu lebih fleksibel loh bro. Karena konsepnya bisa kita atur. Contoh ya, kemarin kita pameran, begitu masuk acara itu bisa custom apapun, MC-nya mau siapa aja, hostnya. Kemarin ada Aretano, ada Della, ada Fadel, ada yang paling gokil ada Sela Good. Aku juga nonton pas itu tuh. Itu ngebuka acara, jadi seru gitu. Habis itu kamu di situ sela-selanya mau dikasih film perjalanan hidupmu juga bisa, dikasih kamu pas lagi nangis atau lagi apa, terserah, dramaturgi aja. Terus ini ya, kalau ini ngebayangin ya, siaran vlog langsung pas make up. Wah, itu juga bisa ya? Bisa. Selama ini itu jarang loh terekspos. Dan mungkin pengantin-pengantin kemarin itu sebenarnya pengen banget nge-expose atau nunjukin pas dia lagi make up. Tapi kalau after tapi kalau aku lihat candid di foto-foto itu
kebanyakan mereka cuman masang HP gitu loh. Tapi menurutku masih kurang gitu. Tapi kalau di vlogin lebih keren lagi. Di vlogin lebih keren. Artinya unlimited konsep. Jadi buat teman-teman milenial kalau mau virtual wedding, kamu pengen apa? Kemarin ada yang nanya-nanya buat September ya. Dia nanya, "Mas, aku pengennya begini. Oh, bisa Mbak, karena kita kan tinggal editing di situ ya kan. Kita konten kreator, udah biasa banget bikin editing video yang bagus-bagus gitu kan. Jadi nggak ada masalah. Bahkan kemudian ini menjadi unlimited idea gitu. Jadi idenya bisa sangat liar gitu, sangat liar ya. Tapi untuk masuk ke prosesi yang resmi tetap harus sakral loh. Artinya begitu. Dari host ini masuk ke MC, ya udah resmi. Kalau pemberkatan ya resmi, serius, akad nikah juga serius gitu. Sekali lagi ini tanpa mengurangi makna dan esensi, tapi kreatif dan asik gitu loh. Iya. Tadi balik ke tadi entertainment berarti masih bisa masuk. Jadi masih misalnya sebelumnya sambil nunggu kamu nyanyi dulu. Gitu. Live. Iya. Misalnya ngefans banget sama Mas Alvin, pokoknya aku kalau nikah harus Mas Alvin yang nyanyi. Masih bisa. Masih bisa ya. Masih bisa. Waduh. Misalnya acaranya jam 7 sampai jam 8. Mas Alvin jam 9 misalnya. Kan keren. Jam 9 Mas. Acaranya jam 7 sampai jam 8. Kamu tampilnya jam 9. Udah selesai deh. Iya. Oke, berarti lega lah tadi ya. Entertainment masih bisa masuk di virtual. Masih bisa. Dan itu disiarkan langsung kayak konser. Kayak konser, kayak kita nonton. Ya, kayak nonton. Ya, inilah pergeseran dunia, Bos gitu. Dunia sudah berubah. Jadi kalau kita ingat lagi ngomongin yang makro ya. Kita kan dihantam 2 kali nih. Hantaman pertama ada disrupsi itu. Dari yang paling bisa kita rasakan Tanah Abang jadi sepi, beberapa perusahaan besar kayak taksi-taksi yang terkenal juga mulai turun, tergantikan sama yang online tuh gelombang pertama. Ini ada gelombang yang lebih dahsyat namanya corona gitu kan. Ya tugas kita kan sebenarnya berselancar dengan kondisi yang ada biar nggak kegulung ombaknya. Kita berselancar, artinya adaptif aja lah Mas. Tapi basic dari waktu itu kan sebenarnya waktu nggak akan pernah kembali Mas. Iya. Bener nggak? Iya. Kemarin waktumu yang kemarin itu bisa kamu balikin nggak? Enggak dong. Bisa. Iya. Artinya waktu terus berjalan dan yang kemarin menjadi masa lalu gitu. Jadi kita mikirin hari ini dan ke depan bagaimana. Itu optimismenya. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, kalau saya berusaha menjadi insan yang bersyukur, alhamdulillah apapun kondisinya, karena Allah pasti ngasih yang terbaik buat kita. Bisa jadi kita, ada ayatnya ya, bisa jadi kita mengira sesuatu itu baik buat kita, namun ternyata itu jelek buat kita. Atau sebaliknya, bisa jadi kita mengira sesuatu itu bagus, jelek buat kita, ternyata bagus. Di akhir ayat itu Allah maha mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Benar. Gitu. Jadi corona ini ya kalau buat Muslim ya yang beriman ya, ini bagus, pasti bagus. Tinggal bagaimana kita bisa nemu nggak bagusnya di mana. Tapi serius Mas Apin, dari aku banyak nanya orang-orang, rata-rata pada bersyukur dengan corona itu. Iya Mas, aku jadi lebih menghargai waktu. Aku ketemu lagi salah satu MC terkenal juga, ya Allah Riz, aku sekarang dikasih fee sekian, rasanya banyak banget, padahal dia biasanya mahal banget. Karena bantu tetangganya yang lagi nikahan dikasih fee gitu. Nggak banyak, nggak seperti biasanya, tapi rasanya tuh wow gitu. Itu terjadi, berkumpul dengan keluarga, tadinya sendiri-sendiri, sekarang bisa kumpul dengan keluarga. Banyak kebaikan sebenarnya. Mirip-mirip puasa lah ya. Puasa awal-awal aduh apa sih, lapar kayak gitu. Tapi ternyata ini pelajaran kecil nih. Biasanya kita minum es teh biasa aja gitu, tapi begitu puasa es teh itu serasa luar biasa, mewah sekali. Apalagi es teh kampung laut. Terima kasih Kak. Oke ya. Mas, dari tadi tuh aku kepikiran. Tadi kan kita sempat bahas bedanya video call biasa sama sama sistem profesional seperti virtual wedding itu apa? Selain audio yang bagus, kualitas gambar yang bagus. Nah, misalnya aku punya saudara nikah kayak gitu. Nah, itu kan
buat nge-optimalin experience-nya tuh kan butuh gambar yang gede, ya kan? Iya. Nah, itu virtual wedding pakai media apa tuh? Aku selama ini kalau itu tempatnya memenuhi, aku pakai LED Videotron. Oh, LED Videotron. Ya. Jadi kelihatan gede gitu dan adep-adepan gitu. Bahasa Indonesianya apa ya? Berhadapan. Nah. Jadi kayak ya haru aja ketemu. Hai, ya. Misal kita halo yang di Palembang, aduh seneng ya, makasih banget ya, gitu-gitu. Jadi tetap ada tuh sebagai manusia yang tampilannya haru, gede, nggak sekecil kalau pakai HP ya. Tetap beda. Oh iya. Dan gambarnya bagus ya, jelas ya. Bagus. Nah, tapi itu kan kembali lagi pilihan. Karena kan bisa juga pakai TV yang inch-nya besar, 60 in mungkin itu juga kalau untuk di rumah juga udah gede. Itu pilihan aja sih, pilihan dari fitur kami gitu sih Mas Afin. Oh iya, mantap tuh ya. Ada istilahnya kalau bahasa gampangnya TV gedenya gitu. TV gedenya ya. Itu Videotron lah. Kalau orang Madura bilang TV Jumbo. TV Jumbo. Iya. Tapi itu mau pakai TV, mau pakai Videotron nanti ada paketnya ya. Ada paketnya. Oke, bisa kontaknya ke? Bisa ke sini juga bisa. Kalau mau paketan lebih hemat lagi bisa ke UTC Hotel. Harganya spesial. Tapi yang pertama untuk kepo-kepo, kepo Instagram dulu lah ya. Iya, Instagram. Kepo Instagram dulu, di situ banyak postingan-postingan yang informatif. Iya. Di situ juga ada kontak ya. Betul, ada kontak. Terus ada ini enggak? Tadi kan punya channel YouTube. Ya. Nah, ada link YouTube buat teman-teman bisa ngeliat beginilah gambaran nanti gitu, ada ya? Ada. Kita udah bikin expo, kita udah bikin sampel teman-teman, istilahnya begini. Aku yakin teman-teman nggak akan nyaman kalau kemudian pernikahannya dijadikan uji coba. Uji coba ya, jangan-jangan berhasil apa enggak Iya. Makanya kita udah uji coba ini teman-teman. Kita sebelum kita kemarin ada virtual UTC Virtual Wedding Expo tanggal 2020, tanggal 6 Juni 2020. Oh, berarti Sabtu kemarin dong? Sabtu kemarin. Nah, konsep yang kita tawarkan ada 2 kemarin ya. Jadi yang tradisional, tema tradisional sama tema muslim. Nah, itu kita beneran ada yang nikah, kita dandanin gitu. Kayak nikah beneran, cuman itu pura-pura. Tapi kan di situ sudah bisa tergambar acaranya bakalan kayak apa, kemudian teknologinya bagaimana, ini bagus nggak gambarnya, kan udah ketahuan di situ gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir karena konsep virtual wedding ini sudah kita jalankan, kita sudah trial berkali-kali dan hasilnya bagus. Nah itu aja sih. Jadi mudah-mudahan kehadiran kami itu menjadi alternatif pilihan ya yang cocok dengan kalian begitu saja sih. Oke, menarik nih Mas, menarik dan ya lagi-lagi ngebayangin nikah lagi. Ya nggak mungkin lah gitu. Ya menarik untuk di share ke banyak orang. Iya. Aku juga di sini antusiasnya juga nge-share ke teman-teman yang dari kemarin tuh bahkan ada yang sedih gitu kan, kayak rasa-rasanya terus batal nikah begitu ya, kan. Ya, padahal bisa disiasatin gitu. Kita lihat esensinya lagi gitu. Oke. Bisa. Nanti insya Allah virtual wedding bisa bantu lah ya. Siap teman-teman. Gitu. Oke, mantep banget informasinya virtual wedding by Ko Haris dan teman-teman. Thank you udah datang dan ngebawain kopi yang luar biasa ini. Ini rasa apa nih? Pandan ya? Kopi kok. Oke, kopi kok guys. Ini pandan, kalau ini gula aren. Oke, dilihat dari warnanya hijau gitu ya. Iya. Berarti ini pandan, bukan melon. Waduh. Sama-sama hijau. Atau tebu. Bisa jadi kesukaan saya gitu. Oke, Kang Haris, makasih sekali lagi udah datang. Teman-teman. Semoga sukses virtual weddingnya. Thank you. Dan bisa mensukseskan acara pernikahan teman-teman juga. Hai millennials, kalau kamu suka gaya gue, kontak gue. Alah apa sih? Gitu. Oke, thank you, Pak Haris. Thank you. Sampai ketemu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ayo diminum, yuk. Wah. Mantul lah sih wis cair.